Kalau dikatakan bahwa ada isu flash disk hilang, saya juga belum melihat apakah memang flash disk itu hilang atau tidak. Situasi pasca demonstrasi itu sekarang berita-berita itu sangat liar sekali dan dikonsumsi publik secara terbuka. Tidak ada satupun yang bisa mendesak mereka untuk harus membuka suara berkaitan dengan permasalahan internal partai itu. Gitu. Nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach masih menjadi sorotan hangat di tengah publik. Popularitas keduanya semakin mencuat setelah kediaman Ahmad Sahroni, yang juga merupakan anggota DPR RI, menjadi sasaran penjarahan buntut dari aksi demo pada Agustus 2025 lalu. Sejak saat itu, berbagai isu miring pun mulai bermunculan dan menjadi perbincangan di masyarakat. Kini, dugaan terbaru kembali menyeret nama kedua politisi Partai Nasdem tersebut. Belum lama ini, tersebar sebuah video 7 menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari flash disk putih. Meski kebenarannya masih belum dapat dipastikan, dalam video itu terdapat narasi yang menyebutkan adanya hubungan khusus antara Nafa Urbach dengan Ahmad Sahroni. Video tersebut diklaim berasal dari sebuah flash disk berwarna putih yang disebut-sebut milik Ahmad Sahroni dan ditemukan oleh seseorang. Lantas seperti apa tanggapan Parisman selaku praktisi hukum ketika mendengar isu tersebut? Kita memang melihat kondisi pasca demonstrasi atau pasca unjuk rasa maupun aksi yang dilakukan secara berkelanjutan, bahwa ini akhirnya menimbulkan banyak polemik sehingga berita-berita yang berkembang juga akhirnya menjadi simpang siur dan akhirnya bisa juga menjadi provokasi. Tentu kita harus lebih bersikap hati-hati. Kalau dikatakan bahwa ada isu flash disk hilang, saya juga belum melihat apakah memang flash disk itu hilang atau tidak. Jika kita mengetahui ketentuan bahwa adanya hilang barang atau hilang benda, ya sepatutnya kita melihat adanya laporan yang dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwajib, sehingga pihak yang berwajib menyatakan bahwa betul ada hilang sebuah benda atau itu berbentuk apalah ya, misalnya apa flash disk atau apa segala macam. Sehingga sampai hari ini pun saya secara pribadi tidak bisa mensikapi tersebut karena kita tidak mengetahui fakta sebenarnya apakah betul atau tidak adanya hilang sebuah benda yang dimaksudkan flash disk tersebut. Dalam kondisi saat ini, apabila memang kan kita juga nggak tahu ya apakah berita-berita yang disebar sekarang di media itu yang diduga bahwa ini adalah sebuah penyebaran aib dan lain-lain, ini juga kita harus berhati-hati kan. Situasi pasca demonstrasi itu sekarang berita-berita itu sangat liar sekali dan dikonsumsi publik secara terbuka. Apakah itu berita disebar langsung dari sumbernya atau tidak, sehingga bahwa berita itu tidak bertuan gitu kan kira-kira kan. Nah maka ini yang bersangkutan sebagai korban yang diduga atas tersebarnya berita tersebut, jika itu memang tidak benar, ya silakan melakukan hak hukumnya sebagai warga negara Indonesia. Ya tentu kita kan ada undang-undang IT ya, bahwa ada juga di Bareskrim atau di Kepolisian tim cyber dan lain-lain. Apabila memang yang bersangkutan sebagai korban merasa dirugikan, jika ini diproses secara hukum, maka kembali bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab penyidik maupun teman-teman dari IT dan lain-lain yang dapat untuk melakukan investigasi atau penyidikan atau penyelidikan terhadap hal tersebut benar atau tidak. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan kabar bahwa Ahmad Sahroni tengah mencari sebuah flash disk berwarna putih. Isu ini langsung memicu berbagai spekulasi, bahkan opini publik pun semakin liar mengenai isi flash disk tersebut yang dianggap menyimpan sesuatu yang sangat penting. Narasi pun kian bergeser menuju isu video berdurasi 7 menit yang dikaitkan dengan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Menanggapi kabar yang semakin viral, Partai Nasdem selaku partai yang menaungi kedua anggota DPR RI itu akhirnya angkat bicara. Ketua fraksi Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat, dengan tegas menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi beredarnya informasi yang dinilai tidak kredibel. Victor juga memastikan bahwa dalam waktu dekat, Partai Nasdem akan menggelar sidang internal untuk membahas dugaan yang menyeret dua kadernya tersebut. Namun, hingga kini, partai belum dapat memastikan kapan sidang tersebut akan dilaksanakan. Mereka masih perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak DPR RI sebelum menentukan jadwal resmi sidang internal tersebut. Mengenai permasalahan anggota DPR yang kemudian ada masalah internal, ya mereka selalunya pasti akan dikonfirmasi ke partainya. Ya, jadi misalnya ada laporan masyarakat atau ada hal-hal etik yang dilanggar, itu pasti akan dikonfirmasi dengan partainya, pasti. Jadi kalau misalnya partai mengambil langkah awal atau misalnya partai politik mengambil langkah-langkah lebih cepat daripada keputusan DPR, itu kewenangan partai juga. Jadi partai ini benar-benar memiliki kewenangan yang kuat atas anggota DPR itu sendiri. Gitu. Sebenarnya kalau untuk internal DPR ya, internal DPR maupun DPD itu ada badan kehormatan. Apabila ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan anggota DPR ataupun anggota DPD, itu prosesnya itu selalu di Dewan Kehormatan. Apabila misalnya ada etik atau ada kasus-kasus lain, itu selalunya disidangkan melalui Badan Kehormatan. Kalau di DPD, Badan Kehormatan DPD, kalau DPR, Badan Kehormatan DPR. Nah, untuk masalah DPR ini kami sebetulnya tidak bisa mengomentari, apalagi sampai harus lebih jauh ya, karena kami tidak boleh juga misalnya mempermasalahkan permasalahan yang ada di DPR. Karena begini, soal internal ya, apabila memang ini melanggar etika di dalam urusan internal DPR, itu berbeda lagi dengan permasalahan internal partai. Kalau misalnya DPR menilai perlu ada diproses di mahkamah partai, di mahkamah DPR, dalam hal ini Badan Kehormatan DPR, itu beda lagi ya. Bukan berarti mereka tidak bisa partai tidak bisa melakukan penarikan terhadap kadernya. Bisa saja kalau partai menginginkan kadernya ditarik, ya hak partai, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Di saat Partai Nasdem tengah merencanakan sidang internal untuk membahas polemik yang menyeret namanya, Nafa Urbah justru terlihat berada di Magelang. Kehadirannya di sana sempat menarik perhatian publik setelah sebuah video dirinya beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Nafa Urbah tampak bertegur sapa dengan masyarakat setempat. Namun, suasana berubah haru ketika ia tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan isi hatinya. Dengan suara bergetar, Nafa mengungkapkan betapa berat situasi yang kini harus ia hadapi akibat isu yang terus berkembang. Sejak video itu beredar, berbagai spekulasi pun bermunculan. Sebagian pihak menilai sikap Nafa merupakan bentuk upaya pembelaan diri atas narasi liar yang selama ini menghujamnya. Lantas benarkah begitu? Berikut tanggapan Umar Gonte selaku anggota DPD dalam menyikapi kemungkinan tersebut. Berdoa supaya semua para pendemo di seluruh Indonesia bisa membawakan aspirasinya untuk sampai telinga kami sebagai wakil rakyat. Bapak Ibu, mungkin saya bukan pimpinan, saya cuma anggota biasa. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberitakan atau mengajukan beberapa dari Bapak Ibu sekalian di gereja di partai. Niat saya memberikan tunjangan saya dan gaji saya itu bukan berdasarkan sumbangan. Saya kira bisa saja melakukan pembelaan, bisa saja, karena
semua orang kan memiliki kewenangan, memiliki hak untuk membela diri ya. Dan bagi saya sampai hari ini kan kita juga masih belum belum mengerti betul apa maksud dan tujuan partai menonaktifkan mereka, misalnya alasannya apa, kan kita tidak tahu karena itu kan kewenangan partai. Dan kita, apalagi saya sebagai anggota DPD RI sebenarnya tidak memiliki kewenangan apapun untuk membicarakan hal ini. Tapi kalau saya ditanya bahwa apakah hal ini cukup baik untuk demokrasi, saya kira itu cukup baik. Ya, cukup baik untuk demokrasi kita. Kenapa? Karena partai politik itu mulai dengan dini melakukan antisipatif di dalam hal apabila kadernya misalnya menimbulkan reaksi-reaksi di publik. Saya kira kami juga senang ya melihat partai hari ini berbenah dan responsif di dalam keluhan-keluhan masyarakat. Berbeda dengan Nafa Urbah yang kini berada di Magelang untuk menemui masyarakat, Ahmad Sahroni justru hingga saat ini belum juga kembali ke Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan pria berusia 48 tahun itu tengah berada di Dubai usai melaksanakan ibadah umroh. Keberadaannya di luar negeri membuat publik semakin penasaran akan langkah yang akan diambilnya. Pasalnya, hingga kini satu-satunya petunjuk mengenai aktivitas dan kondisi Ahmad Sahroni hanyalah unggahan di media sosial miliknya. Publik pun terus menanti kepastian kapan politisi Nasdem itu akan kembali ke tanah air. Di tengah derasnya isu yang menyeret namanya, absennya Ahmad Sahroni dari Indonesia justru memunculkan berbagai spekulasi baru, mulai dari dugaan upaya menghindari sorotan hingga persiapan untuk memberi klarifikasi besar-besaran sekembalinya ia nanti. Lalu benarkah rencana ini sengaja dilakukan oleh Sahroni sebagai bentuk strategi politik? Ya, coba kita live dari Dubai. Ini dalam sejarah 30 tahun Dubai tidak pernah ada hujan dan banjir. Ya, yang menuju Emirates Mall. Inilah. Sejarah baru. Kalau dia kan untuk lari, paling nggak membela dirinya supaya tidak dilakukan apa-apa. Itu nomor satu. Kemudian bahwa dia bertahan untuk lama, baru kita pikirkan apakah itu strategi politik atau tidak. Jelas kalau dia lama, salah satunya ada takut untuk kembali. Jadi lihat saja yang lain. Kalau yang lain DPR sebagian juga lari, apakah itu strategi politik atau apa? Ketakutan. Dan ketakutan tipe itu juga banyak terjadi pada banyak orang. Ya kita di jalan saja ada anak-anak berkelahi, apa kita nggak lari menghindar? Kita kan juga takut kena sasaran, ikut kena sasaran. Jadi itu lari yang sebetulnya wajar sebagai seorang manusia, tapi tidak wajar karena perbuatannya salah. Saya kira kalau strategi politik saya kurang ngerti ya, tetapi dalam konteks ini tidak ada satupun yang bisa mendesak mereka untuk harus membuka suara berkaitan dengan permasalahan internal partai itu. Gitu. Jadi partai itu cukup independen ya, dan bahkan bahkan presiden pun tidak punya kewenangan untuk mengintervensi partai, sehingga memang partai itu diberikan ruang tersendiri untuk mengelola organisasinya, dan tentu harus tetap berdasarkan undang-undang yang ada, tetapi dalam proses lebih jauh ideologi partai masing-masing dijalankan dengan visi masing-masing partai. Nah kan akhirnya muncul pertanyaan seperti itu kan. Nah, saya juga agak bingung gitu kan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kok pilihannya lebih baik keluar gitu. Padahal yang dia hadapi rakyatnya sendiri. Sekarang kenapa dia pergi? Pertama supaya dia tidak terancam.
keduanya mengharapkan bahwa semua itu terlupakan. Bukan hanya dia yang lari dan bukan hanya rumah-rumahnya di Jarah yang lari. Tapi kita lihat anggota DPR juga banyak yang lari. Hingga kini, baik Ahmad Sahroni maupun Nafa Urbah belum juga memberikan keterangan resmi terkait penonaktifan keduanya sebagai anggota DPR RI. Publik pun masih menanti sikap transparan dari kedua politisi Partai Nasdem tersebut, terlebih nama mereka terus menjadi sorotan sejak aksi demo besar pada 28 Agustus lalu. Diamnya Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dinilai sebagian pihak justru memperpanjang spekulasi liar yang berkembang di masyarakat. Banyak yang berharap keduanya segera buka suara untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, agar isu yang beredar tidak semakin melebar dan menimbulkan kesalahpahaman baru. Kami sama sekali tidak pantas untuk mengomentari ya, karena memang itu kewenangan partai dan itu masing-masing kewenangan. Setiap partai berbeda-beda dan masing-masing partai memiliki kewenangannya masing-masing. Nah, berkaitan dengan bahwa kedua anggota DPR ini kemudian tidak memberikan klarifikasi secara langsung atau bahkan yang aktif adalah partainya, itu terletak pada partainya sendiri ya, karena mereka memiliki memiliki tanggung jawab penuh terhadap rakyat ya. Jadi partai politik kemudian mengambil langkah cepat untuk bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, saya kira wajar-wajar saja dan nggak ada masalah untuk hal itu. Bagi saya permasalahan itu juga menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, tidak hanya DPR tapi juga DPD. Dan kami bersyukur hari ini kita melihat perkembangan yang ada, partai politik mereka mengambil langkah-langkah cepat untuk memberikan solusi-solusi terbaik untuk tuntutan masyarakat. Saya kira hal-hal seperti ini adalah hal positif ya, menurut saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.